Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video pembelajaran desain grafis. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengantar desain grafis. Apa yang akan kita bahas? Bahasan kita kali ini yaitu yang pertama, pengertian desain grafis. Yang kedua, manfaat desain grafis. Yang ketiga, komponen-komponen desain grafis. Dan yang keempat yaitu prinsip-prinsip desain grafis. Kita mulai yang pertama tentang pengertian desain grafis. Menurut Suyanto, desain grafis didefinisikan sebagai aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri. Kemudian menurut Helvan, desain grafis diartikan sebagai kombinasi kompleks kata-kata dan gambar, angka-angka dan grafik, serta foto-foto dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus dari individu yang dapat menggabungkan elemen-elemen tersebut, sehingga menghasilkan sesuatu yang khusus, sangat berguna, mengejutkan, dan mudah diingat. Kemudian berdasarkan pendapat tersebut, maka kita dapat tarik kesimpulan secara sederhana bahwa desain grafis merupakan seni dalam berkomunikasi menggunakan tulisan, ruang, dan gambar yang termasuk bagian dari komunikasi visual. Kemudian apa saja sih manfaat dari desain grafis? Yang pertama yaitu sebagai produksi media informasi dan komunikasi. Nah, di sebelah kiri ini merupakan contoh dari produk desain grafis yang dimana isinya itu merupakan sebuah informasi mengenal lebih dekat perkembangan ekonomi kreatif yang dikemas menarik mungkin sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk menikmatinya dan untuk membacanya sehingga mudah untuk dipahami. Kemudian yang kedua ada produksi media promosi. Yang di sebelah kiri merupakan contoh produk dari desain grafis untuk digunakan sebagai produk media promosi. Nah, ini contohnya yaitu promo yang ada di Blibli dengan menawarkan diskon hingga 80%. Kemudian yang ketiga ada manfaat yaitu untuk menambah nilai estetika, di mana desain grafis ini dapat digunakan untuk menambah nilai keindahan atau estetika. Seperti halnya contoh yang di sebelah kiri ini yang sebelumnya digambar menggunakan kertas dan pensil, kemudian dilakukan komputerisasi atau digitalisasi menggunakan aplikasi misal Corel Draw, sehingga gambar tersebut menjadi lebih menarik dan lebih nyaman untuk dipandang. Kemudian yang keempat yaitu apresiasi seni dan kreativitas, yaitu bentuknya berupa perlombaan. Kalau di sini contohnya yaitu misalnya dengan desain masker dengan total hadiah 60 juta rupiah. Jadi bentuk apresiasinya yaitu dengan adanya perlombaan, maka bagi pemenang yang terpilih akan mendapatkan hadiah dengan total sebesar 60 juta rupiah. Kemudian yang kelima sebagai suatu pekerjaan atau hobi. Jadi selain desain grafis ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ini juga dapat menjadi ladang teman-teman untuk mencari penghasilan tambahan. Jadi misalnya ketika ada orang lain yang membutuhkan jasa kita, ingin membuat misalnya sebuah poster atau sebuah banner, nah maka desain grafis ini memiliki manfaat untuk memberikan penghasilan tambahan bagi teman-teman selaku desainer grafis, atau juga dapat sebagai hobi ya bagi teman-teman yang suka menggambar atau mungkin suka mendesain. Kemudian apa saja komponen-komponen desain grafis? Komponen-komponen ini dapat diartikan bagian-bagian atau elemen-elemen yang ada di desain grafis. Yang pertama yaitu titik, yang merupakan salah satu komponen desain grafis yang paling dasar atau paling mendasar, baik berdiri sebagai individu maupun sebagai kelompok.
komponen titik memberikan nuansa komunikasi yang berarti dalam sebuah desain. Jadi kita mungkin tidak asing lagi ya teman-teman dengan titik nih ya. Nah, ini contohnya ada di gambar yang di bagian bawah ini merupakan contoh komponen titik dalam desain grafis. Kemudian ada garis yang merupakan perapatan dari sekelompok titik yang berurutan dan berunut, baik berdiri sebagai elemen utama maupun bagian dari aksen atau komunikasi. Jadi secara sederhana, garis merupakan perapatan dari sekelompok titik. Nah ini di bawah merupakan contoh dari komponen garis, di mana garis itu merupakan gabungan dari titik-titik yang baik itu sebagai elemen utama maupun sebagai bagian dari aksen atau komunikasi. Nah itu di bawah merupakan beberapa contoh garis yang berbeda-beda. Ada yang garis lurus, ada yang garis berupa titik-titik, kemudian yang di paling bawah itu ada garis yang melengkung. Kemudian yang berikutnya yaitu bentuk. Bentuk adalah sebuah komponen desain grafis yang merupakan bertemunya titik awal garis dengan titik akhir garis yang tentunya membentuk sebuah bidang. Bentuk pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk geometris dan organis. Nah ini contoh bentuk geometris, itu biasanya bentuk-bentuk yang memang objeknya itu standar ya, ada namanya, misalnya persegi, kemudian persegi panjang, segitiga, belah ketupat, dan lain-lain. Kemudian ada bentuk organis, yaitu bentuk yang tidak beraturan seperti yang ada di samping bawah kanan ini teman-teman. Kemudian ada ruang. Ruang adalah sebuah komponen desain grafis yang merupakan kelanjutan dari bentuk yang dikembangkan, dapat membentuk ruang imajiner yang terkait persepsi pengamatnya. Jadi biasanya ruang ini digunakan untuk, kalau umumnya ini biasanya digunakan di dalam mendesain, misalnya mendesain website, mendesain sebuah majalah, atau mendesain sebuah buku. Nah ini contohnya, contoh sederhananya seperti ini. Kemudian ada terang bayang yang merupakan sebuah komponen desain grafis yang merupakan permainan baru dalam bentuk ranah atau lingkup asir. Nah ini contohnya, yang di bawah itu ada sebuah objek sederhana berupa lingkaran yang tanpa gradasi dengan gradasi. Nah bedanya apa? Ketika diberikan gradasi maka si objek ini akan lebih realistis ya. Ini yang di sebelah kanan itu tentunya lingkaran ini akan nampak seperti objek 3 dimensi, berbeda dengan lingkaran yang di sebelah kiri yang tanpa adanya gradasi sehingga nampak flat atau nampak seperti 2 dimensi. Kemudian ada warna yang merupakan sensasi yang ditimbulkan oleh otak sebagai akibat pada sentuhan gelombang-gelombang cahaya pada retina mata. Nah, teman-teman tentunya juga tidak asing lagi dengan warna ya. Di sini ada beberapa warna seperti green atau hijau, ada merah, dan ada biru, dimana kalau warna itu kalau kita campur tentunya akan menghasilkan warna yang lain. Misalnya warna hijau dengan warna merah ini menghasilkan sebuah warna, yaitu warna kuning. Kemudian ada tekstur yang merupakan komponen desain grafis yang berupa tampilan, karakteristik, gambaran, atau representasi sifat dari suatu permukaan. Tekstur dapat dibiarkan sebagaimana adanya atau diolah secara khusus menurut kehendak perancangnya. Nah ini di bawah merupakan contoh beberapa jenis tekstur ya. Kalau ini yang di sebelah kiri itu ada tekstur semacam keramik atau semacam tekstur batu ya. Kemudian yang di bawah itu ada tekstur berbentuk semacam bentuk geometris. Kemudian yang kanan itu ada tekstur berupa seperti badik, dan itu biasanya penggunaannya tergantung dari kebutuhan dari desain itu sendiri. Kemudian apa saja sih prinsip-prinsip yang harus diperhatikan untuk menghasilkan produk desain grafis yang baik? Yang pertama yaitu prinsip keseimbangan. Keseimbangan merupakan suatu pengaturan agar penempatan elemen dalam suatu halaman memiliki efek yang seimbang.
Terdapat dua macam keseimbangan, yaitu keseimbangan simetris dan asimetris. Ini merupakan contoh keseimbangan simetris, dan yang kedua ini merupakan contoh keseimbangan asimetris. Apa bedanya? Nah, kalau di keseimbangan simetris ini bagian kiri dan kanan itu memiliki keseimbangan yang sama, sedangkan yang asimetris di logo Apple-nya ini dimana bagian sebelah kiri maupun yang di sebelah kanan itu tidak memiliki keseimbangan yang sama atau disebut dengan keseimbangan asimetris. Kemudian yang kedua ada irama. Irama bermakna repetisi atau pola perulangan yang menimbulkan irama yang enak untuk diikuti. Penggunaan pola maupun motif yang diulang dengan irama tertentu merupakan salah satu prinsip dari desain grafis. Dari irama ini merupakan perulangan ya dari sebuah pola. Nah, ini ada dua gambar. Yang di sebelah kiri ini contoh perulangan di mana bentuk persegi panjang yang diulang-ulang menjadi sebuah irama. Kemudian yang di sebelah kanan itu merupakan sebuah logo. Logo itu yang diulang-ulang yang membentuk lingkaran dengan warna yang berbeda. Nah, itu yang dinamakan dengan prinsip irama. Kemudian yang ketiga ada proporsi, yang merupakan perbandingan porsi antara unsur dari suatu objek. Salah satu contohnya yaitu proporsi antara tubuh anak berbeda dengan proporsi tubuh orang dewasa. Perbandingan yang seimbang diperlukan agar objek tidak terlihat aneh dan lebih menarik untuk dipandang. Nah, ini contohnya di sebelah kiri ini merupakan poster dari Kemendikbud ya, dari Direktorat Sekolah Dasar, di mana siswa atau selaku anak-anak ini posturnya relatif lebih kecil daripada guru sebagai orang dewasa. Dan ini merupakan penerapan dari prinsip proporsi. Kemudian yang keempat itu ada prinsip kesatuan, yang merupakan hubungan antara elemen-elemen desain yang semula berdiri sendiri serta memiliki ciri sendiri yang disatukan menjadi sesuatu yang baru dan memiliki fungsi baru yang utuh. Nah, di sini ada contoh ya di desain sebuah multimedia pembelajaran di mana ada 6 tombol atau mungkin ada lebih dari 6 tombol, di mana itu yang awalnya berdiri sendiri karena diatur dengan jarak yang berdekatan sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Nah, kesatuan yang utuh itu disebut sebagai prinsip dari kesatuan. Kemudian yang kelima yaitu penekanan. Penekanan merupakan sesuatu yang diperlukan agar diperoleh fokus yang ingin ditonjolkan. Masing-masing elemen ini kita harus ada yang dominan. Penekanan dapat diciptakan dengan berbagai cara. Yang pertama, memberikan ukuran yang lebih besar dibandingkan elemen-elemen yang lain. Yang kedua, warna yang kontras atau berbeda sendiri dari latar belakang dan elemen yang lainnya. Yang ketiga, menempatkan di posisi yang strategis atau yang menarik perhatian. Dan yang keempat yaitu menggunakan bentuk atau style yang berbeda dari yang lainnya. Ya, di sebelah kiri ini ada contoh penekanan, yaitu berupa dengan memberikan ukuran yang lebih besar, yaitu pada tulisan 5 progres pembelajaran tatap muka. Jadi biasanya penekanan ini untuk memberikan, kalau di poster atau buku itu biasanya dengan judul ya, karena judul itu biasanya kan menggunakan font yang lebih besar dan mungkin lebih tebal daripada isi dari materinya, sehingga itu merupakan penerapan pada prinsip penekanan. Kemudian yang keenam yaitu kontras, merupakan penyusunan dari dua unsur yang saling tumpang tindih seperti gelap terang dan tekstur lembut kasar. Ketidakselarasan ini justru membangun harmoni tersendiri karena keduanya saling melengkapi satu sama lain. Kontras berhubungan dekat dengan unsur gelap terang. Jadi kontras ini terkait dengan gelap terang. Kalau di bawah ini ada gambar yang sebelah kiri, ada tulisan kontras di mana yang kon itu fontnya berwarna hitam sedangkan backgroundnya berwarna putih, dan yang di sebelah kanan
Di sampingnya itu ada truss, tulisannya truss, di mana truss itu dengan warna putih sedangkan backgroundnya berwarna hitam. Sehingga adanya kontras ini maka sebuah objek atau katakanlah tulisan ini mudah untuk kita baca. Kecuali kalau misalnya di kontras ini misalnya ya, tulisannya kok ternyata warnanya gelap dan backgroundnya juga gelap, tentunya kita akan kesulitan untuk membacanya. Kemudian pengaplikasinya ya di sebelah kanan ini merupakan contoh desain yang menggunakan warna background yang relatif gelap, kemudian dengan warna foreground atau berupa tulisan yang terang, sehingga si tulisan tersebut dapat kita baca dengan mudah atau dapat kita lihat dengan mudah tanpa adanya gangguan. Baik, terima kasih teman-teman. Sekian materi tentang pengantar desain grafis pada kesempatan kali ini. Selanjutnya silahkan teman-teman untuk dapat mendownload dan menginstal aplikasi CorelDRAW yang telah saya sediakan di kolom deskripsi. Video berikutnya yaitu kita akan belajar secara langsung tentang membuat sebuah produk desain grafis menggunakan CorelDRAW. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.